Selamat datang di Pos Ketul, podcast kelompok 1. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Alhamdulillah, baik ya. Makasih nih udah nyempetin waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngebahas topik yang menarik banget untuk dikulas secara lebih mendalam, yaitu tentang nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Boleh nih dijelasin adanya nilai-nilai apa aja? Jadi nilai-nilai yang akan kita bahas itu ada nilai logika, nilai etika, dan nilai estetika Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut itu punya maksud dan fungsinya tersendiri nih. Nilai logika itu berkaitan sama penggunaan alasan dan pemikiran rasional kita dalam menilai suatu yang benar atau salah saat kita mengimplementasikan setiap nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Sementara itu, nilai etika itu singkatnya prinsip-prinsip moral yang harus kita ikuti supaya kita bisa menciptakan tata kehidupan yang jauh lebih baik. Betul banget. Nah, kalau nilai estetika itu nilai yang berkaitan dengan keindahan dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Oh, jadi gitu ya. Nah, tadi kan dijelasin nih mengenai pengertian dari masing-masing nilai Pancasila. Nah, pasti kita semua tahu kan polemik yang terjadi tentang KJP atau KJMU yang salah sasaran. Nah, menurut kalian gimana tuh? Nah, jadi kan KJMU atau KJP ini adalah suatu bantuan dari pemerintah daerah Jakarta untuk siswa atau mahasiswa yang kurang mampu ya. Nah, tapi dalam pendistribusian bantuan ini ada ketidakadilan. Jadi di mana ada orang-orang yang sebenarnya ini nggak masuk kriterianya gitu, tapi mereka dapat bantuan. Atau malah yang lebih parahnya lagi, ada beberapa siswa atau mahasiswa yang sebenarnya itu mereka memenuhi kriteria, tapi bantuannya dicabut secara sepihak sama pemerintah daerah Jakarta. Bisa jadi masalah banget berarti itu ya, karena kan pemberian bantuannya tidak sesuai dong dengan apa yang seharusnya diatur dalam program tersebut. Betul banget, dan hal ini juga menunjukkan ketidaksesuaian nilai Pancasila sila kelima yang mengutamakan kebijaksanaan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia nih. Oh, kalau kayak gitu menurut kalian gimana nih langkah yang tepat gitu untuk memperbaiki situasi ini, dan gimana sih caranya untuk memastikan bantuan itu tuh bisa tepat sasaran? Oke, jadi pemerintah itu bisa melakukan verifikasi dan validasi data penerima dengan lebih dan lebih ketat, dan juga mereka bisa mengupdate data penerima secara berkala untuk memonitor penerima lebih baik. Nah, selain itu partisipasi aktif dari masyarakat itu juga dibutuhkan banget, karena mereka kan bisa melaporkan ketidaksesuaian yang kepada pemerintah. Jadi pemerintah bisa menindaklanjuti hal tersebut. Wah, ternyata nilai logika Pancasila ini benar-benar fundamental ya. Gak cuma digunakan untuk sebagai fondasi berpikir kita aja, tapi bisa digunakan juga sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan atau program-program dari pemerintah. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Nah, oke. Mungkin cukup kali ya untuk membahas mengenai nilai logika Pancasila. Nah, untuk nilai yang kedua, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, kembali lagi di Pos Ketul Podcast Kelompok 1. Tadi kan sebelumnya kita udah bahas nih tentang nilai logika beserta contoh kasusnya. Kalau untuk kasus yang berkaitan dengan nilai etika tuh kayak gimana sih? Oke, jadi ini contohnya kayak kan beberapa waktu lalu kita baru aja selesai melaksanakan pemilu ya. Nah, kalian tahu gak sih waktu pemilu itu banyak banget penyebaran hoax tentang kandidat dan partai politik. Jadi benar banget, banyak banget tuh yang tersebar di IG gitu. Di semua medsos tuh rame kembali hoaxnya. Iya, ramai banget kan ya. Nah, namanya itu tuh jadi menyebabkan ketidakpercayaan di masyarakat dan bahkan menyebabkan ketegangan di kalangan masyarakat. Nah, itu bahaya banget untuk kita, terutama masyarakatnya yang heterogen, karena bisa menimbulkan konflik sosial dan bikin masyarakat kita terpolarisasi. Nah, terus juga bisa menimbulkan stigma-stigma dan diskriminasi di masyarakat, dan jelas bertentangan sama sila ketiga Pancasila yang menekankan pada persatuan dan kerukunan di masyarakat gitu. Terus solusinya gimana dong? Menurut kalian gimana? Nah, untuk solusinya itu masyarakat tuh harus meningkatkan literasi digitalnya dan harus meningkatkan kesadaran juga. Jadi sebelum menyebar luaskan suatu berita, masyarakat tuh harus paham dulu, harus memastikan dulu kalau berita itu adalah sebuah
rata, jangan main asal sebar-sebar aja. Setuju. Nah. Jadi jangan cuma asal sebar-sebar aja ya, tapi diisi dulu nih beritanya. Tapi kalian tahu gak sih, untuk menanggulangi penyebaran hoax saat pemilu kemarin tuh, Bawaslu sampai ngebentuk suatu komunitas literasi digital. Apa tuh? Kayak seperti Jaringan Awasi Pemilu, yang tugasnya itu membantu Bawaslu untuk memerangi hoax. Inovatif juga ya langkah yang diambil sama Bawaslu. Dan tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus turut berpartisipasi aktif dalam menjaga persatuan bangsa nih. Oke, untuk nilai ketiga, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, kembali lagi di Hostku Podcast kelompok 1. Oke, jadi kan tadi kita udah ngebahas nih nilai-nilai logika dan nilai-nilai etika. Nah, sekarang kita mau bahas nilai yang terakhir nih. Ada tahu gak nilai apa? Nilai estetika. Betul. Nah, kira-kira ada kasus nih yang bisa kita bahas nih. Nah, kalau ngomongin soal nilai estetika, ada nih 2 kasus yang bisa kita bandingkan untuk ngelihat bagaimana sih keadilan itu diterapkan secara estetis di Indonesia. Kalian pasti tahu kan soal kasus korupsi EKTP. Nah, itu rame banget waktu itu. Rame kan? Pelakunya siapa? Setia Novanto. Betul banget, Setia Novanto. Jadi Setia Novanto ini dia kan udah merugikan negara bermiliar-miliar lah ya. Tapi dia cuma dapat hukuman penjara 15 tahun dan dengan fasilitas lapas yang mewah. Waduh, Itu kacau sih. kasus itu kontroversial banget sih ya, tapi ada kasus yang lebih menarik lagi ya. Jadi ada seorang nenek berusia 63 tahun bernama Nenek Asyani yang dipenjara hanya karena mencuri 7 batang kaca. Padahal alasan beliau mencuri ini karena untuk bertahan hidup. Tapi sebenarnya nggak bisa dibenerin juga sih ya. Cuma kayak kontras banget gak sih sama kasus EKTP tadi? Wah, ini sih jelas banget ya perbedaan perlakuan hukumnya. Makanya dari kasus-kasus seperti ini tuh bisa dikatakan menyalahi nilai estetika. Apalagi yang kita bahas ini kan tentang nilai keindahan ya, dimana tuh seharusnya ada harmoni dan keseimbangan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dimana hukum itu harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul banget tuh, makanya dari kasus-kasus tersebut yang udah kalian bilang tadi, itu jadi suatu pertanyaan yang besar tentang bagaimana sih tatanan hukum di Indonesia di negara kita ini. Nenek Asyani yang berusaha mempertahankan hidupnya walaupun caranya memang tidak bisa dibenarkan, namun hukuman yang dia dapat tuh cukup berat untuk seseorang yang Separuh bayi itu iya, kayak sayang. curang banget. Dan sementara itu Setia Novanto yang merugiin negara jelas-jelas dari uang pajak rakyat Indonesia kan. Dia sampai dapat fasilitas yang mewah di tahanan, kok bisa gitu loh. Kalau gitu kita korupsi aja kan? Terus gimana ya? Maka dari itu penting banget nih bagi kita untuk tahu peran kita sebagai masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi untuk mengawasi keadilan dan hukum. Dan kita juga perlu nih mengadvokasi perubahan dan memperhatikan nih kasus yang besar maupun yang kecil untuk ditangani secara serius dan diadili seadil-adilnya dan sejalan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial. Wah, seru banget ya pembahasan kita pada podcast kali ini tentang gerak teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan berbagi wawasan kalian nih. Semoga kita bisa terus belajar dan kontribusi dalam terwujudnya nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.